Ajining diri saka kedaleng lati Sangkuni tadi bingung arep melu ngendi Polahe ngiwon nengen mencla-mencli melu sapa sing pati esuk tempe sore dele biyen abang dadi yo parabir. Hari ini kita sedang musim membicarakan tentang kecurangan, tentang sengketa, tentang permainan atau pertaruhan untuk menguasai negara ini. Kita sedang simpang siur mendiskusikan siapakah yang berhak bertahta menjadi raja di negara Indonesia. Kisah ini mirip loh dengan cerita dalam wayang. Di dalam wayang itu ada satu babak dalam cerita Mahabharata yang kayaknya bisa digodak-gadokkan dengan situasi politik hari ini. Kisah itu tentang sengketa rebutan negara antara Pandawa dan Kurawa, di mana permainan pertaruhan rebutan kekuasaan negara itu ternyata telah dicurangi secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh si licik Sengkuni. Saya Paksir Arasalid, mari kita ngerasani wayang aja ya hari ini ya. Nanti Anda bisa cocok logi, mbok menawa ada tokoh-tokoh dalam wayang yang watak dan polanya barangkali mirip dengan sosok-sosok yang menjadi politisi hari ini. Konon, sejak zaman Kanjeng Sunan Kalijaga dulu, cerita wayang itu sering digunakan sebagai tuntunan, sebagai ajaran, sebagai tauladan, bahkan sindiran dan penggambaran untuk mencontohkan keadaan nyata. Keadaan serta situasi kondisi yang terjadi di lakon nyata kehidupan manusia. Kata orang-orang pintar, sejarah itu kan berulang dengan sendirinya. Jadi, apa yang dialami dalam sejarah peradaban hari ini itu sama atau pernah terjadi di masa silam. Kasus sengketa perebutan kekuasaan dalam kerajaan atau negara itu juga pernah dan selalu terjadi dalam peradaban manusia. Sampai-sampai kisah yang tertulis dalam sastra, fiksi, legenda, dan mitologi itu dikatakan merupakan cerminan dari kehidupan nyata manusia. Dalam karya sastra epos Mahabharata yang agung yang mengisahkan peperangan antara Pandawa dan Kurawa, ada satu babak cerita yang kayaknya agak mirip sama situasi hari ini. Babak ini kalau dalam versi India disebut sebagai Sabha Parwa, dalam Jawa kuno Sobo Parwo. Di dalam tradisi wayang kulit Jawa, cerita ini sering diberi judul Pandowo Dadu. Kisah ini tentang permainan, perjudian, pertaruhan lempar dadu antara Pandawa dan Kurawa. Yang dipertaruhkan dalam permainan itu adalah kerajaan atau negara. Pemenangnya adalah barang siapa yang memenangkan permainan lempar dadu itu akan menguasai semuanya. Akan tetapi, ternyata permainan dadu itu sudah disetting sebelumnya. Sudah direncanakan dengan sangat matang sebagai siasat untuk menguasai negara itu. Alkisah, paman Sengkuni, paman yang licik dan jahat dari Kurawa, yang sejak sebelum permainan dadu itu telah mempersiapkan segala siasat curang tanpa etika yang ditujukan untuk memenangkan all-in Kurawa. Konon, sejak jauh hari, memang skenario kecurangan dalam kontestasi politik antara Pandawa dan Kurawa itu telah dirancang dengan sistematis oleh Paman Sengkuni. Paman Sengkuni itu memang terkenal sebagai pemain dadu yang jago, pejudi ulung dan mahir. Bahkan, oleh Suwargi Dalang Kiseno Nugroho bagi Anda yang sering menonton YouTube wayang kulitnya, Sengkuni itu sering disebut sebagai patih tilas maling, bekas pencuri dalam beberapa pentas-pentas wayang kulit Kiseno. Singkat cerita, oleh Sengkuni dadunya bisa dikendalikan. Dadu yang dilemparkan itu bisa manut sama karepe Sengkuni.
Konon pula, dadu yang dipakai dalam permainan itu dibuat Sengkuni dari tulang belulang bapaknya. Dadunya memang mahasakti, bisa dimanipulasi angkanya untuk mencurangi Pandawa demi memenangkan keponakannya, yaitu Kurawa. Awalnya begini, Pandawa dan Kurawa itu adalah saudara di kerajaan besar yang bernama Hastinapura atau Ngestino. Mereka itu tunggal guru, dididik menjadi satria di padepokan yang sama, diajari oleh guru yang sama yaitu Resi Bisma, Resi Drona, dan Begawan Kerpa. Saat itu, yang menjadi Raja Agung Ngestino adalah Destarastra, raja yang matanya buta, yang merupakan ayah dari Duryodhana. Duryodhana itu adalah putra sulung atau pembarep dari Kurawa. Sebenarnya, di dalam konflik perebutan kekuasaan kerajaan itu, Pandawa adalah pihak atau keluarga yang berhak meneruskan tahta Ngestino ketika kelak nanti mereka dewasa. Tetapi Destarastra dan sang anak sulung Duryodhana ternyata bernafsu untuk meneruskan dinasti Ngastina untuk keluarga Kurawa. Dengan berbagai siasat politik yang terjadi, Pandawa akhirnya terusir dari Ngastino. Mereka mengasingkan diri, kemudian mendirikan kerajaan sendiri bernama Amarta atau Indraprasta. Di dalam tradisi wayang Jawa disebut Ngamarta. Dan ternyata Ngamarta itu maju pesat menjadi kerajaan besar. Saat Duryodhana dan 99 orang saudaranya di Kurawa berkunjung ke Amarta, mereka iri akan keberhasilan Pandawa dalam memajukan Ngamarta. Singkat cerita, di sana ada beberapa kejadian saat kunjungan Kurawa ke kerajaan saudaranya itu yang membuat Duryodhana jadi sakit hati. Dia bernafsu untuk mempunyai negara yang seperti itu. Sang paman Sengkuni lalu punya siasat licik untuk menuruti kemauan keponakannya itu. Singkat cerita lagi, Kurawa akhirnya mengundang Pandawa untuk berkunjung ke negaranya yaitu Ngastina, diajak dalam sebuah pesta permainan dadu. Sengkuni tahu bahwa sang sulung Pandawa yang bernama Yudhistira adalah penggemar judi, penggemar permainan dadu. Jadi undangan itu tidak akan mungkin ditolak oleh para Pandawa. Sengkuni telah menyiapkan segalanya. Persiapannya sudah tertata, aturan sistemnya sudah dirapikan dan dilakukan secara masif oleh para punggawa-punggawa kerajaan yang telah diatur sedemikian rupa. Permainan itu dicurangi oleh Sengkuni. Pandawa dikadali, dikelabui untuk mempertaruhkan segalanya, termasuk Drupadi, istrinya. Negaranya dipertaruhkan, istrinya dipertaruhkan, kehormatannya dipertaruhkan. Kerajaan Amarta dan seluruh wilayah kekuasaannya akhirnya menjadi milik Kurawa. Mereka kalah. Akhirnya, persaudaraan antara Pandawa dan Kurawa itu hancur. Mereka yang dulunya belajar bersama untuk menjadi kader satria politik waktu masih muda di bawah guru yang sama, ternyata harus pecah kongsi, kubunya terbelah. Guru-guru mereka, para begawan politik sepuh seperti Resi Bisma, Begawan Durna dan Kerpa tetap memilih di barisan koalisi Ngastinapura, kerajaan yang memang telah membesarkan mereka. Dalam pertempuran Perang Besar Bharatayuddha, koalisi Ngastina itu memang menjadi koalisi yang sangat besar. Para tokoh politik penting yang ada di sana membantu atau berkoalisi dengan Ngastina. Bahkan, saudara tiri Pandawa yaitu Adipati Karna membelot dan berkubu membela koalisi Ngastino. Dalam sengketa permainan dadu yang penuh kecurangan itu, para tokoh-tokoh negara Ngastino itu berada di sana. Mereka menyaksikan tentang permainan yang sedang terjadi. Mereka sadar betul telah terjadi kecurangan TSM yang dilakukan oleh Sengkuni. Tetapi mereka memilih diam saja atau mereka tidak berdaya. Karena sesuai hukum dan konstitusi permainan dadu, apa yang dilakukan di dalam pertaruhan itu sudah menjadi sah. Sudah ada dasar hukumnya. Sudah diputuskan sama konstitusi dadu. Bahkan Resi Bisma yang dikenal sangat bijak saja tak kuasa untuk membiarkan aturan hukum yang cacat etika itu. Sang Raja tua, Destarastra dan Gandari istrinya juga tahu betul bahwa kecurangan ini telah dilakukan
demi untuk memuluskan ambisi mereka yang terselubung untuk memenangkan anaknya yaitu Duryodhana untuk menguasai negara Ngastina seluruhnya. Tokoh kuncinya memang si Paman Sengkuni yang sejak awal dengan cerdik mendesain agar permainan dadu ini dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif demi untuk memenangkan keponakannya. Gimana? Agak-agak mirip nggak sama keadaan hari ini? Kalau kita kembali ke teori yang kita bahas di awal tadi tentang karya sastra wayang yang bisa jadi merupakan potret kejadian nyata manusia di dunia ini, nah ini lalu bisa kita cocok logikan, bisa kita main-mainkan fakta ini antara tokoh wayang yang ada di dalam babak cerita sengketa dadu Pandawa dan Kurawa itu dengan tokoh-tokoh dalam kondisi politik kita hari ini. Pertama, ada Sang Raja Ngastinapura, yaitu Destarastra dan Ibu Negara Gandari, yang diam-diam berambisi untuk meneruskan dinasti Ngastina ke anak-anaknya. Ada juga Duryodhana, sang putra sulung, dan Dursasana adiknya, serta ada barisan Kurawa 100 yang jumlahnya banyak, sangat berisik, tetapi jahat. Watak dari para Kurawa ini bisa kita jadikan pelajaran juga loh, bahwa menjadi mayoritas suka teriak-teriak lantang dan berisik itu belum tentu menjadi pihak yang baik dan benar. Jadi kalau cuma menang jumlah itu jangan pernah jumawa. Jangan-jangan yang banyak dan lantang itu Kurawa. Lalu berikutnya ada para politisi atau negarawan senior Ngastina. Ada Resi Bisma yang bijak tapi tak berdaya. Ada Begawan Kerpa. Ada juga Resi Durna, guru sakti para Pandawa dan Kurawa yang kalau di dalam kisah wayang gaya Jogja dikisahkan menjadi tokoh yang licik dan culas juga. Ada pula Adipati Karna atau Adipati Karno, sang pembelot yang memilih untuk berpihak pada koalisi Ngastina karena diberikan derajat tinggi dan kemewahan kerajaan oleh Kurawa. Lalu ada juga Pandawa yang minoritas, jumlahnya sedikit tetapi berani menjadi oposisi, terbuang dari kekuasaan selama 13 tahun di rimba, menyamar menjadi rakyat jelata. Ada juga Dewi Kunti, sang ibu sepuh yang melahirkan para Pandawa yang ikut jadi korban kecurangan TSM di sengketa permainan dadu itu. Sekali lagi, ini cuman iseng-iseng ngerasani loh ya, berdasarkan kisah-kisah yang dituturkan para dalang wayang kulit itu. Nah, kira-kira yang jadi pertanyaan, siapakah kira-kira tokoh Sengkuni dalam permainan rebutan negara kita hari ini? Kalau dulu kita tahu ya bahwa ada tokoh sepuh, seorang politisi senior yang selalu dituduh dan disangka sebagai Sengkuni negara ini. Tapi sekarang kan tokoh itu sudah tidak kiprah, tidak kebagian kue lagi dalam kontestasi politik kita hari ini, tidak ada dalam pentas wayang pemilu kita hari ini. Berarti ada Sengkuni baru. Sekarang terserah Anda, siapakah Sengkuni baru itu? Kawit biyen sing jenenge Brana Picis bisa ngolah alih watake manungsa, mulane Sengkuni disengiti merga watak lan lambene ora gathuk.